Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang kami hormati selaku Ketua PCNU Bangkalan Raden Kiai Haji Maki Nasir, yang kami senantiasa taati fatwa-fatwanya para alim ulama, dewan juri yang arif dan bijaksana, yang gantengnya seperti Arjuna, yang cantiknya seperti bidadari surga, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Teman-temanku dai-da'iyah rahimakumullah, kalau kita membuka sejarah pada tanggal 22 Oktober 1945, ada suatu peristiwa yang bersejarah. Seruan pahlawan nasional Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seruan ini berupa apa? Seruan ini berupa kita disuruh berperang atau berjihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah wilayah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Tetapi pemirsa, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita mengerti, bukan dari golongan masyarakat biasa saja yang ikut turun tangan, bukan dari golongan tentara, ataupun bukan dari golongan polisi saja yang ikut turun tangan. Tetapi pemirsa, yang harus kita pahami dan kita ketahui, kita dari golongan santri pun ikut turun tangan berperang melawan yang namanya tentara sekutu. Oleh karena itu, tentara sekutu tidak berani menjajah wilayah Indonesia. Betul napa betul? Pemirsa rahimakumullah, di zaman sekarang ini atau yang bisa dikenal era milenial, jihadnya seorang santri nih mas, bukan lagi yang namanya membawa pedang, membakar yang namanya ban, dan demo ke sana ke sini. Tetapi pemirsa, jihadnya seorang santri ialah mencari ilmu kepada sang kiai, ikhlas lillahi rabbi, demi meneruskan ajaran sang kanjeng Nabi. Walaupun sambil ngopi sambil salam dua jari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak hadis yang menerangkan bahwasan mencari ilmu ialah bagian dari jihad. Salah satu hadisnya ialah, siapa yang datang ke masjidku, niatan ia baik ingin belajar dan mengajarkan suatu ilmu, maka ia termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang tujuannya bukan seperti itu, maka dia seperti hanya orang yang memilih-pilih barang saja. Naudzubillah tsumma naudzu. Hadirin teman-temanku dai-da'iyah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui dan pahami sebelumnya, ilmu menurut pandangan Islam ialah suatu yang tergolong suci. Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi gelapnya malam. Manusia tidak bisa berjalan dengan baik di gelapnya malam tanpa adanya cahaya. Begitu juga kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang hak dan yang batil tanpa adanya suatu ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai santri di era milenial ini harus semangat mengaji kepada sang kiai. Untung bisa bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Bagaimana caranya mas kok bisa bermanfaat? Bagaimana caranya mas kita mengamalkannya? Caranya gampang. Disuruh ngaji eatore, disuruh mimpin tahlil kesokan, disuruh istighosah yo budal toh, disuruh ngisi ceramah 2 jam, masa ya nggak bisa? Apalagi nih mas, kalau kita disuruh nikahin anaknya kiai, masa ya nggak siap? Betul napa betul? Apalagi mas, tujuan utama mencari ilmu ialah bermanfaat bagi orang lain.
sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ayat tersebut yakni menjelaskan bahwasannya tidak seluruh orang mukmin ikut ke dalam perang. Dalam ini dibagikan tugas-tugas. Ada yang petugas mencari ilmu, ada yang bertugas yang namanya ikut berperang, ada yang bertugas menyebarkan ajaran agama Islam. Tujuannya agar mencari ilmu bisa merata, bermanfaat bagi orang lain, agar bisa konektivitas dakwah kita menjadi efektif. Hadirin teman-temanku pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai yang namanya santri harus rajin-rajin mengaji pada sang kiai demi meneruskan ajaran Kanjeng Nabi. Lebih-lebih kita menjadi pandangan para santriwati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada sumur di tengah ladang. Bolehlah saya numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan, bisalah kita berjumpa kembali. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.